Pernah nggak sih kamu merasa terpenjara di dalam pikiran kamu sendiri? Merasa begitu lelah, begitu capek, ya, dan berharap untuk bisa membuang atau berlari dari masalah hidup kamu meskipun hanya 5 menit saja. Ini adalah kisah tragis umat manusia. Mari pelajari penjara pikiran ini, maka kamu akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Beberapa tahun lalu, waktu saya masih menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, saya ada ujian di mana mata kuliah itu adalah mata kuliah yang dibawakan oleh seorang dosen yang killer, di mana tidak ada satu orang pun, biasanya ya sangat-sangat jarang sekali mahasiswa yang lulus dengan nilai yang baik, ya minimal B pada satu kali tahun ajaran. Pada waktu menjelang ujian, ya tepatnya 1 minggu sebelum mata kuliah itu diujikan, saya sudah belajar begitu keras karena saya sudah sering mendengar dari kakak tingkat bahwa tidak ada yang benar bisa lolos dalam 1 kali mata pelajaran itu. Dan semakin mendekati hari, saya semakin stres, saya semakin tertekan. 1 hari atau 1 malam sebelum mata kuliah itu diujikan, besoknya ujian, saya mati-matian belajar. Padahal beberapa hari sebelumnya saya sudah belajar dengan keras. Itulah satu-satunya mata pelajaran, mata kuliah yang saya konsentrasikan penuh di situ. Karena bahkan mahasiswa terbaik pun, yang paling brilian pun biasanya tetap mengulang mata kuliah itu. Apalagi saya yang biasa-biasa saja. Menurut saya begitu. Jadi saya harus belajar ekstra keras. Jadi sepanjang malam saya menganalisa, saya mengevaluasi, saya menghafal materi tersebut. Tiba pagi harinya, pada saat pelajaran itu diujikan, kemudian saya dapat menjawab semua pertanyaan. Karena pada dasarnya pertanyaan itu bisa kita jawab, hanya saja belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dosennya. Saya tidak tahu bagaimana cara dia menilainya. Nah, kemudian sesaat segera setelah saya keluar dari ruang kelas, saya merasa capek luar biasa, lelah luar biasa. Saya merasa seperti baju yang sudah diperas sampai habis gitu ya, airnya gitu ya. Saya merasa otak saya sudah bekerja sangat keras dan diperas habis-habisan. Itu adalah kondisi di mana pertama kali saya mengalami kelelahan otak, lelah secara pikiran luar biasa. Kemudian kali kedua saya merasakan kelelahan seperti itu, namun jauh lebih sifat permasalahannya jauh lebih serius adalah ketika saya sekitar 11-12 tahun lalu, ya, ketika saya sedang menjalin hubungan dengan orang yang saat ini saya nikahi. Hubungan itu adalah hubungan yang tragis, bisa dibilang tragis, menyedihkan, dan sama sekali tampaknya pada saat itu tidak mempunyai masa depan. Saya ingat betul pada saat itu adalah fase-fase yang sangat dipenuhi dengan depresi. Saya kadang mengingatnya dan merasa heran bagaimana saya bisa bertahan, ya. Tapi mungkin itu adalah soul journey saya, life path ataupun fase kehidupan yang memang harus saya alami, dan tantangannya adalah apakah saya mampu melampaui ketakutan saya, apakah saya mampu melampaui ilusi itu yang dibungkus dengan dibungkus dengan kulit hubungan yang menyedihkan, hubungan yang tidak ada harapan. Karena hakikatnya hubungan yang menyakitkan itu hanyalah sebuah ilusi, artinya itu hanyalah sebuah kulit, ya, sesuatu yang lebih dalam yang harus saya pahami, yang harus saya pelajari dalam kehidupan saya, ada jauh di dalam itu sendiri. Jadi itu hanyalah kulitnya. Jadi pada saat itu saya seperti berada di dalam penjara pikiran saya sendiri. Saya berada di dalam derita batin yang luar biasa menurut saya pada saat itu. Kemanapun saya pergi, saya membawa-bawa masalah itu. Jadi seolah-olah masalah itu adalah ransel berat yang saya pakai kemanapun saya berada. Mungkin hal ini juga terjadi pada teman-teman. Hanya isunya saja yang berbeda. Karena saya percaya setiap jiwa yang datang ke dunia ini membawa isu-isu yang berbeda, ya, di mana isu ini ingin dipecahkan, ingin kita lampaui. Dan seringkali kita gagal melihat isu itu sendiri karena kita fokus pada kulitnya.
Ini memang sesuatu yang subtle, sesuatu yang halus sekali, yang perlu pemahaman mendalam, yang hanya kamu sendirilah yang tahu. Cerita saya adalah pengalaman saya, dan saya harap cerita ini membantu teman-teman untuk mendorong teman-teman melampaui permasalahan yang ada, melihat hakikatnya saja. Karena hanya dengan memahami hakikat, maka kamu akan mampu keluar dari masalah tersebut. Saya paham beberapa dari kita mengalami isu-isu yang berat, seperti misalnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, anak yang broken home, kemudian ada yang mengalami isu kesehatan, didera penyakit mental, penyakit fisik yang tidak ada habisnya, ataupun mungkin juga isu di dalam rumah tangga seperti suami yang kasar, suami yang suka memukul, suami yang terlibat narkoba, anak yang terlibat narkoba, ataupun selalu dijerat oleh hutang, ya macam-macam lah, terlibat dalam hubungan toksik, entah itu dengan mertua, dengan keluarga sendiri, dengan tetangga, dengan atasan, dan sebagainya. Seperti yang saya alami waktu itu, saya selalu membawa ransel berat itu di pundak saya sendiri selama bertahun-tahun. Dan pada saat itu evolusi kesadaran saya belum mencapai saat ini. Jadi saya hanya menganggap bahwa dunia sedang memperlakukan saya tidak adil. Bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan memberikan saya beban yang terlalu berat, yang tidak bisa saya pikul. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya seperti muter-muter pada masalah itu saja. Ketika saya beraktivitas, saya membawa ransel itu. Saya makan, saya minum, saya mandi, saya bekerja, saya tetap kemana-mana membawa beban berat itu. Ya, satu-satunya momen ketika saya terlepas dari beban berat itu adalah ketika saya tidur nyenyak tanpa mimpi. Itu pun sesungguhnya sesuatu yang sangat paradoks. Karena bagaimana mungkin kita tahu bahwa kita punya masalah kalau kita sedang tidur nyenyak? Sekarang perhatikanlah, kalau kamu mengalami kejadian ini selama bertahun-tahun, ya, dan kamu sudah merasa pasrah dengan keadaan ini, berada pada situasi yang stuck, ya, ataupun mentok di itu aja, perhatikanlah, karena kemungkinan besar kamu akan mengalami apa yang namanya kematian batin, yaitu suatu kondisi di mana ketidakbahagiaan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau biasa. Ambillah waktu untuk diri kamu sendiri. Renungilah apa yang terjadi di dalam hidup kamu. Bila perlu, kamu catat dan kamu tuliskan beberapa poin berikut ini. Apakah kamu bahagia? Apakah kamu nyaman? Apakah kamu sedang tertekan atau sedang mengalami stres? Apakah suatu hubungan yang saling mendukung? Ya, apakah kesehatan, apakah kesejahteraan, ya, apakah ada kecemasan yang kamu alami untuk masa depan anak kamu? Penyebab rasa tidak bahagia ini, apakah hanya rasa cemas, bayang-bayang prediksi masa depan yang belum terjadi, atau memang ada sungguh-sungguh ancaman nyata ataupun suatu perilaku nyata yang dilakukan orang kepada kita, suatu tekanan. Misalnya tadi ya, suami yang terus-terusan marah-marah, yang suka berperilaku kasar, apakah itu yang membuat hidup kamu tidak bahagia atau tertekan? Yang keempat, sudah berapa lamakah situasi seperti ini terjadi? Yang kelima, penting sekali berikan perhatian di sini. Apakah ada suatu peristiwa atau kejadian yang tampaknya terjadi berulang-ulang kali? Atau adakah suatu peristiwa atau kejadian yang mirip sehingga membentuk suatu pola? Misalnya, berkali-kali terjerat hutang, gali lubang, tutup lubang. Selalu saja didatangi oleh orang-orang yang menagih hutangnya kepada kita, atau
sering kali dikhianati, baik ketika pacaran ataupun bahkan ketika menikah, sering kali dikhianati, sering kali mengalami hubungan buruk dengan tetangga, dengan teman, pokoknya selalu saja bertengkar, berkelahi, bermusuhan, atau sering kali difitnah, dikambing hitamkan. Kalau saya katakan sering, ini terjadi sekali, 2 kali, 3 kali ya. Kenalilah ini. Saya pikir ini adalah semacam pola. Saya sering kali berkata bahwa hidup itu sesungguhnya berbicara kepada kita melalui berbagai peristiwa. Kita hanya tidak peka. Kalau ada kejadian berulang misalnya orang minjem duit sama kamu, kemudian kamu pinjamkan dan orang nggak bayar-bayar. Nanti tahun depan, bulan depan ada lagi yang begitu. Kamu pinjamkan karena tidak enak hati, dia juga tidak bayar. Itu adalah kejadian yang berulang. Disakiti, dikecewakan, itu adalah suatu pola. Kenalilah pola ini. Jadi perhatikanlah kondisi internal hati kamu. Jadi ibaratnya kamu itu sedang meletakkan lampu sorot ke dalam batin kamu sendiri. Ya, jangan terjebak ketika kamu mengalami masalah konflik dengan siapapun di luar. Biasanya orang akan cenderung menyalahkan yang di luar, gitu ya. Tapi ketika kamu tidak menemukan jawaban dari orang-orang di luar kamu tidak ada situasi yang membaik, cobalah masuk ke dalam diri kamu. Letakkan lampu sorot itu, ya. Perhatikan kondisi internal kamu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, kamu sendiri yang tahu. Karena seringkali akar dari permasalahan itu berada jauh di dalam kondisi internal kamu sendiri, bukan karena orang lain. Orang lain itu hanyalah kulitnya saja, hanyalah pencetusnya. Selama yang di dalam ini belum diperbaiki, belum disadari masalahnya apa, maka masalah yang di luar akan tetap ada. Seperti itulah sebenarnya jalan hidup ini. Masalah itu datang tuh seperti itu, dari dalam keluar. Bukan tiba-tiba saja datang menyerang kita. Ya, kita kan tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah kita kalau kita tidak tahu apa akarnya. Permasalahannya itu ternyata jauh di dalam diri kita sendiri. Nah, video ini akan saya cukupkan sampai sini saja. Saya harap teman-teman benar-benar mempraktekkan kalau sedang dalam masalah hidup, masalah yang berulang, dapat mempraktekkan pertanyaan-pertanyaan tadi, menjawabnya dengan jujur. Tujuannya agar kamu mengenali dulu penyebab atau akar masalah itu. Karena mustahil kita dapat tuntas ataupun lulus dari cobaan yang kita sebut sebagai cobaan hidup tadi kalau kita tidak mengenali akar permasalahannya, kita tidak membereskan dulu yang di dalam. Ketika yang di dalam beres, maka yang di luar itu akan ikut dengan sendirinya. Percayalah itu. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai habis. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.